Bro, gue mau nanya nih. Lo pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh pas ngeliat tim favorit lo tiba-tiba jadi payah banget setelah satu pemain penting pergi? Nah, tepat banget itu yang lagi terjadi sama Manisa BBSK di Liga Voli Turki sekarang. Jadi ceritanya gini bro. Setelah Megawati Hangestri alias Mega pulang ke Indonesia, Manisa BBSK langsung kena realita pahit banget. Mereka baru aja kalah telak 3-1 lawan Gostepe SK. Dan yang bikin gila, semua orang langsung ngomongin satu nama, Mega. Gue nggak bohong, ini beneran jadi bukti nyata betapa pentingnya sosok Mega buat tim itu. Dan yang bikin makin seru, reaksi fans Turki sampai fans Indonesia, semuanya kompak bilang hal yang sama. Penasaran kan gimana cerita lengkapnya? Yuk gue ceritain satu-satu. Oh iya, sebelum gue lanjut cerita yang bikin merinding ini, gue mohon banget bantuan lo bro. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa pencet tombol like ya. Terus subscribe channel 3 menit ini biar lo gak ketinggalan update berita voli seru lainnya. Dan yang paling penting, drop komen di bawah. Gue pengen banget tahu pendapat lo soal fenomena ini. Deal gak bro? Oke, langsung aja ke berita pertama yang bikin gue auto kaget. Jadi, Manisa BBSK baru aja ngalamin kekalahan yang bener-bener menyakitkan bro. Mereka kalah 3-1 lawan Gostepe SK. Dan yang bikin parah, ini pertama kalinya mereka main tanpa Megawati Hangestri. Gila sih, perbedaannya langsung kelihatan banget. Lini serang Manisa yang biasanya tajam kayak pisau, tiba-tiba jadi tumpul banget. Mereka kesulitan banget buat mencetak poin-poin penting yang biasanya jadi andalan mereka. Lu bayangin aja, tim yang sebelumnya ditakutin sama semua lawan di Liga Turki, tiba-tiba jadi kayak tim biasa aja gitu. Serangan-serangan yang dulu bikin lawan gemetar, sekarang jadi gampang banget dibaca sama Gostepe SK. Parah banget bro. Nah, yang bikin makin seru lagi nih bro, setelah kekalahan itu, media sosial langsung rame banget. Fans-fans Turki yang tadinya mungkin skeptis sama kemampuan pemain Indonesia, sekarang malah kompak ngakuin kehebatan Mega. Ada yang nulis, semua kemenangan kemarin karena Mega, sekarang terbukti. Gila kan? Mereka udah ngerasain sendiri gimana bedanya Manisa dengan dan tanpa Mega. Yang lebih seru lagi, banyak yang bilang tanpa Mega, Manisa bukan siapa-siapa. Jujur, sebagai orang Indonesia, gue tuh bangga banget dengernya. Tapi di sisi lain, juga sedih sih lihat Manisa jadi kayak gini. Tapi ya namanya juga bukti nyata kalau Mega emang pemain kelas dunia. Bro, kalau lo pikir cerita tadi cuma opini fans aja, tunggu dulu. Ada data statistik yang bikin gue auto melongo. Dalam laga melawan Gostepe SK kemarin, efektivitas spike Manisa anjlok drastis sampai cuma 35%. 35% bro! Lu tahu nggak seberapa parahnya angka itu? Dulu pas Mega masih main, angka spike mereka bisa tembus 60-70%. Sekarang cuma separuh lebih dikit. Itu artinya dari 10 serangan cuma 3-4 yang benar-benar efektif. Para analis olahraga di Turki langsung kompak bilang kalau absennya Mega adalah faktor utama kekalahan ini. Mereka bilang tanpa playmaker sekaliber Mega, Manisa kehilangan identitas permainannya. Gila banget kan dampaknya? Nah, yang bikin makin seru lagi nih bro, meski Mega udah nggak main lagi buat Manisa, nama dia malah jadi topik hangat banget di media Turki. Mereka ngomongin kepergian Mega kayak kehilangan aset berharga banget. Salah satu media olahraga Turki bahkan nulis, tanpa Mega, sulit bersaing di liga. Lu bayangin, mereka ngakuin kalau tanpa satu pemain Indonesia, tim sekaliber Manisa bisa kesulitan bersaing. Ini bukan cuma sekedar pujian kosong bro, ini pengakuan dari media yang udah nonton Liga Turki bertahun-tahun. Mereka tahu mana pemain biasa dan mana pemain luar biasa. Dan Mega, dia masuk kategori luar biasa. Nah, yang paling dramatis nih bro, pelatih Manisa BBSK akhirnya buka suara usai kekalahan kemarin. Dan pengakuannya bikin gue merinding. Dia bilang, kami kehilangan senjata utama. Mega adalah pemain yang sangat penting. Gila, dia ngakuin langsung kalau Mega itu senjata utama mereka. Bukan cuma pemain biasa, tapi senjata utama.
Lu tahu nggak betapa jarangnya seorang pelatih ngakuin kalau timnya bergantung banget sama satu pemain? Biasanya kan mereka bilang sepak bola atau voli itu permainan tim. Tapi kali ini beda bro. Dia ngakuin kalau kehilangan Mega itu bener-bener bikin tim mereka hancur. Kekalahan Manisa ini nggak cuma jadi perbincangan di Turki aja bro. Fans Indonesia juga ikutan heboh banget. Mereka tuh bangga, sekaligus terkejut sama dampak kepergian Mega. Ada netizen yang komentar, lihat tuh, Mega pulang langsung kalah. Bukti kelasnya Mega. Dan banyak lagi komentar serupa yang intinya bangga sama prestasi anak bangsa. Gue personally sih seneng banget lihat reaksi kayak gini. Soalnya kadang kita sebagai orang Indonesia suka merendah dan gak percaya diri sama kemampuan atlet Indonesia. Nah, kasus Mega ini jadi bukti nyata kalau atlet Indonesia tuh bisa bersaing dan bahkan jadi bintang di level internasional. Sementara Manisa lagi down, Gostepi SK malah sukses banget manfaatin momentum ini bro. Mereka tahu betul kalau tanpa Mega, pertahanan dan serangan Manisa jadi jauh lebih mudah dibaca. Hasilnya, mereka menang telak 3-1 dengan dominasi penuh di set kedua dan keempat. Yang bikin parah, Gostepi SK kayaknya udah prepare banget buat ngadepin Manisa tanpa Mega. Strategi mereka bener-bener pas sasaran. Ini jadi pelajaran berharga sih bro, betapa pentingnya adaptasi dalam olahraga tim. Manisa kayaknya belum siap mental dan teknis buat main tanpa sosok sekali bermega. Dan lawan-lawan mereka udah tahu kelemahan ini. Nah, berita terakhir ini yang paling bikin sedih sekaligus bangga bro. Dengan kepergian Mega, masa depan Manisa BBSK di Liga Turki mulai dipertanyakan banyak pihak. Media Turki bahkan udah mulai spekulasi kalau Manisa bisa jatuh ke papan bawah kalau nggak segera dapat pengganti sekelas Mega. Ada yang nulis, kalau tidak ada pengganti sekelas Mega, Manisa bisa jatuh. Sedihnya, tim yang tadinya jadi kandidat juara, sekarang malah diragukan bisa bertahan di papan tengah. Tapi di sisi lain, ini jadi bukti nyata kalau satu pemain Indonesia bisa bikin perbedaan sebesar itu di level internasional. Gila banget kan bro cerita lengkapnya? Dari semua berita yang gue bagi tadi, ada satu kesimpulan yang jelas. Megawati Hangestri bukan cuma pemain voli biasa. Dia pemain yang benar-benar game changer, yang bisa ngebawa tim dari biasa aja jadi luar biasa. Kepergian dia dari Manisa BBSK bukan cuma kehilangan satu pemain, tapi kehilangan identitas permainan, senjata utama, dan mental juara. Dan yang paling keren, semua ini diakuin langsung sama pelatih, media, dan fans di Turki. Sebagai orang Indonesia, gue bangga banget sama pencapaian Mega. Dia udah buktiin kalau atlet Indonesia bisa jadi bintang dan bikin dampak besar di kancah internasional. Semoga ini jadi motivasi buat atlet-atlet muda Indonesia lainnya. Gimana menurut lo bro? Bangga nggak sama pencapaian Mega? Drop komen di bawah, gue pengen banget tahu pendapat lo soal fenomena ini. Deal nggak bro? Dan jangan lupa subscribe channel 3 menit ini ya, biar kita bisa ngobrol lagi soal berita voli seru lainnya. Makasih Tangkat udah nonton sampai habis bro. Sampai ketemu di video berikutnya.